Seorang mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah tewas usai tertabrak mobil pensiunan polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Pada 17 Januari atau 3 bulan berlalu, polisi malah menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam berkendara sehingga merenggut nyawanya sendiri. Untuk membahas hal ini telah terhubung bersama kami Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas dan kuasa hukum korban Gita Paulina Purba. Selamat pagi Pak Albertus dan juga Ibu Gita. Terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pertama-tama saya ingin ke pihak Kompolnas terlebih dahulu, Pak Albertus. Apa yang menjadi dasar pihak kepolisian untuk menetapkan korban menjadi tersangka? Apalagi pihak kepolisian menjelaskan bahwa pemilik mobil Pajero berwarna hitam ini mantan polisi dan tidak salah dalam hal ini. Tanggapannya seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak Gita. Jadi kami Kompolnas sejak awal memang melihat kasus ini secara serius ya. Karena pertama ini menjadi atensi publik, viral kemana-mana, kemudian menjadi polemik, terutama perdebatan soal penetapan tersangka. Ini kan bicara mengenai perdebatan di ranah hukum kan, ada hukum positif sama hukum sosiologis ya, pertimbangan-pertimbangan jurisprudensi sosiologis ya. Jadi perdebatan ini menjadikan Kompolnas harus benar-benar mengawasi betul, untuk mengawal betul, dan kami memberikan banyak masukan. Kami sudah diskusi panjang lebar ketika itu dengan di lantas pun hampir 4 jam di kantor Kompolnas memberikan penjelasan, dan kami diskusi memang arah kami untuk menunjukkan keadilan yang dirasakan sesuai dengan doktrinnya polisi mengayomi itu bisa dikedepankan. Jadi hukum tidak hitam putih. Memang banyak kasus-kasus yang sudah berjalan itu kecelakaan tunggal, tersangka sudah meninggal, tersangka sebagainya. Saya kira ini pembelajaran yang sangat baik untuk polisi bahwa apa yang dilakukan sekarang disorot oleh publik sehingga tidak bisa melihat hukum sebagai hitam putih, tetapi melihat dinamika hukum itu sebagai hal yang harus bermanfaat bagi publik. Tadi Kapolda sudah menyampaikan untuk melakukan rekonstruksi ulang. Ya, saya kira ini ya. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh terkait status korban sebagai tersangka dan penetapan TGPF dalam hal ini, saya ingin ke Mbak Gita terlebih dahulu. Mbak Gita, kita ingin tahu juga, ini ada dua versi yang beredar ya mengenai kronologi kecelakaan ini terjadi. Kalau dari pihak keluarga seperti apa sih penjelasannya, Mbak Gita? Ya, Mbak, mungkin sebelum bicara masalah kronologi ini yang perlu kami klarifikasi yang sampai sekarang belum dijawab oleh pihak kepolisian adalah bahwa proses penanganan dalam pemeriksaan perkara ini, perkara Hasya, itu sudah dilakukan secara tidak profesional. Itu kan sangat jelas sebelum kita ngomong kronologis ya Mbak, karena kronologis itu tidak mungkin kita bicara cuma dalam sebuah pertemuan, harus ada pemeriksaan ulang kembali, pemeriksaan dari awal. Jadi tolong akui, transparan, lihat bagaimana ada penetapan tersangka, kemudian penerbitan SP3, kemudian penyidikan tidak jelas dari mana, itu dilakukan dalam 1 hari Mbak. Padahal ini perkara sudah mulai dari 7 Oktober. Hasya meninggal dari 6 Oktober. Dan 100 hari Hasya itu keluarga masih mempertanyakan ke polisi bagaimana perkembangan anak saya, dan itu masih dianggap penyelidikan. Ini loh, maksud saya kita berpikir itu langsung loncat. Padahal permasalahan utama yang mau kami dudukkan, ayo cek apakah proses ini sudah benar, proses penanganan sudah benar. Itu sangat mudah, Mbak, karena itu ada di dalam dokumentasi, dalam surat-surat SP2HP, SP3 yang diberikan oleh polisi. Pertama, polisi tidak pernah menyatakan dalam rujukan dalam SP2HP-nya di tanggal 3 Desember, di tanggal 26 Desember, sudah ada sprindik, sudah ada SPDP. Tapi tahunya ketika kami dapat 17 Januari,
ada SP2HP penyelidikan dan merujuk bahwa di tanggal 2 Desember sudah ada penyidikan, sudah ada sprindik. Jadi kan ada dua dokumen diterbitkan oleh pihak yang sama, tapi menutup-nutupi jalannya proses. Oke. Itu adalah hak loh bahwa keluarga dalam hal ini kami sampai sekarang menganggap Hasya adalah sebagai korban. Untuk tahu kapan sih Hasya ini perkaranya masuk ke tahap penyidikan. Bukan tahapnya itu menjadi sepertinya paralel penyelidikan dan penyidikan. Itu aja dulu. Saya rasa Kompolnas di sini juga harusnya lebih jeli. Ini kan sudah selalu setiap kami sampaikan statement-statement ini. Akui Pak, bahwa benar nggak ada kesalahan di internal penyidik, orang yang terlibat di dalam perkara ini, bahwa proses pemeriksaan, penyidikan ini sudah menyalahi aturan seperti itu. Itu aja kita lihat dari administrasinya itu nggak usah susah-susah. Sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, itu adalah dari keluarga. Baik, jadi dari pihak kuasa hukum keluarga korban menilai ada penyalahan baik itu dari administratif dan juga prosedur yang berlangsung begitu. Tapi Mbak Gita, kalau Anda melihat dengan dibentuknya TGPF ini seperti apa urgensinya, sedangkan dalam konstruksi hukum pidana kasus ini sudah memasuki tahap SP3 begitu Mbak Gita? Nah, ya itu dia makanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Kapolda yang kami apresiasi memang kalau memang ada. Cuman kami kemudian mempertanyakan Mbak, pertama TGPF ini akan dibentuk, itu outputnya apa? Secara hukum acara, apakah output dari TGPF ini dapat menghapuskan status Hasya sebagai tersangka? Karena perlu saya ada beberapa tuntutan dari keluarga yang perlu saya sampaikan. Pertama, keluarga minta bahwa status tersangka dicabut sehingga martabat Hasya, martabat keluarga itu dapat dipulihkan. Yang kedua, proses hukum ini dapat diperiksa kembali secara adil dan berimbang. Karena sejak awal memang ini tidak terjadi di kasus ini. Secara adil dan berimbang, tidak mungkin kami kemudian bisa disuruh disodorkan ini fakta A, B, C, D. Ini fakta yang sudah lampau yang sudah diambil oleh pihak ini. Sama-sama. Gitu. Yang ketiga, Ya baik, sebelum ke sana saya pengen tanya dulu apa yang tadi Mbak Gita sampaikan dengan dibentuknya dari TGPF ini, outputnya nanti seperti apa. Pak Albertus, bisa langsung Anda tanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Gita dari kuasa hukum keluarga korban. Apa nantinya output dari dibentuknya TGPF ini bisa menghapuskan status korban sebagai tersangka dan bisa memperoleh rasa keadilan begitu? Iya, jadi begini, saya ingin jelaskan dulu posisi Kompolnas kuasa hukum ya. Jadi Kompolnas ini kan pengawasnya polisi. Jadi memang kami mengawasi betul apakah yang dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan. Itu tugas kami. Nah, kami melihat memang ada hal yang harus diperbaiki. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kapolda dengan membentuk tim ini kami apresiasi karena apa? Ini salah satu pengakuan dalam tanda petik bahwa ada yang harus diluruskan melalui apa? Melalui rekonstruksi ulang, melalui pemeriksaan ulang, sehingga nantilah dari sini tentu harapannya kita ada titik temu yang benar itu bagaimana. Yang selama ini menjadi perdebatan, selama ini menjadi polemik itu kita luruskan dengan tadi ada para ahli, anak terlibat, harus rekonstruksi ulang. Saya kira kalau ditanya outputnya tentu saja kita mencari mana yang benar, yang kebenaran. Kalau memang penetapan itu salah ya harus diluruskan. Nah, sekarang tinggal tergantung bagaimana prosedurnya. Saya waktu itu menyarankan ada langkah pra-peradilan sehingga nanti hakim yang memutuskan misalkan tidak sebagai tersangka. Tapi ada juga hal lain, misalkan karena ada bukti baru sehingga SP3 itu bisa dibuka lagi nanti ada prosesnya yang akan diulang dengan hasil rekonstruksi ini. Jika kalau ditanya apa outputnya ya kita ingin mencari keadilan, kita ingin menjadikan masalah ini semakin transparan dan objektif. Jadi menurut Anda Pak Albertus, TGPF ini langkah yang benar dengan dibentuknya TGPF untuk kasus ini adalah langkah yang benar menurut Anda? Saya kira ini solusi
solusi agar polemik ini tidak berkepanjangan, sehingga titik temu itu juga memuaskan berbagai pihak. Jadi sebagai Baik. salah satu solusi, menurut kami tidak ada salahnya. Ya, Bahkan ya. Kompolnas juga memberikan masukan ketika pertemuan kemarin atau Beri Mamoto, jangan pakai undang-undang lalu lintas saja, tapi juga pakai KUHP. Karena ada di Baik, pasal 531 itu, baik. seseorang yang membiarkan orang lain Ya, yang akan dalam berakibat meninggal dunia apa itu juga baik. bisa kena sanksi pidana. Baik, Sampai baik. segitunya kami mengusulkannya, ya. Ya, Pak Ya. Albertus dan juga Mbak Ya. Gita, tentunya kita ingin tahu seperti apa sih komunikasi dan juga upaya-upaya hukum yang sudah ditempuh dari pihak keluarga korban sejauh ini, dan apa kejanggalan yang terjadi sehingga urgensinya dibentuk TGPF ini. Usai jeda ya, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai hal ini bersama dengan kuasa hukum keluarga korban, Mbak Gita Paulina Purba, dan juga Bapak Albertus Wahyu Rudanto selaku pihak dari Kompolnas. Saya ingin ke Mbak Gita tadi menanggapi apa yang disampaikan dari pihak keluarga yang merasa ada sejumlah kejanggalan, keanehan, kenapa surat SP3 diantarkan ke rumah dengan membawa iring-iringan pihak kepolisian, kemudian juga bagaimana peristiwa ini bisa sampai adanya TGPF, apa kemudian yang disampaikan lagi dari pihak keluarga, Mbak Gita? Mungkin perlu saya klarifikasi ya Mbak ya. Jadi yang disampaikan pada tanggal 27 Januari langsung ke rumah keluarga itu bukan SP3. Karena SP3 kami peroleh di tanggal 17 Januari. Nah, yang diperoleh itu adalah surat penetapan Hasya sebagai tersangka. Jadi SP3 sudah ada, baru penetapan tersangka diterima. Nah, penetapan tersangka itu tertulis di tanggal 6 Januari. Nah, tapi di rujukan surat yang diberikan 6 Januari tidak pernah ada tertulis ada surat penetapan tersangka. Jadi menurut kami ini backdate. Nah, lucunya memang kenapa sampai harus menyampaikan surat itu sampai ke rumah keluarga ya. Selain itu juga ada SP2HP penyidikan yang diberikan oleh Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan yang membuat kami heran juga, udah SP3 ngapain lagi SP2HP? Katanya sudah dihentikan kan penyidikannya. Gitu. Nah, besoknya datang lagi surat yang sama gitu. Jadi memang di mata keluarga ada apa ini kedatangan Polres Jakarta Selatan malam-malam 3 mobil beriringan ke rumah keluarga. Tentunya itu di mata keluarga cukup menakutkan ya, karena mereka cukup trauma. Beberapa kali juga pernah, walaupun bukan dari Polres Jakarta Selatan, pihak-pihak tertentu mendatangi rumah keluarga ini gitu ya. Baik, itu kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Tapi Mbak Gita, apa saja bukti-bukti yang sudah dikumpulkan pihak keluarga untuk mendukung bahwa korban ini bukan merupakan tersangka? Banyak ya Mbak. Kami sudah sebenarnya kalau polisi ini lebih jeli, tidak perlu pakai KUHP pun di Undang-Undang Lalu Lintas itu ada terkait orang yang terlibat dalam suatu kecelakaan tapi tidak mau menolong. Kemudian juga sebenarnya ini juga sudah saya sampaikan justru di 1 Desember di Subdit Gakum. Saya tanya, ketika orang membiarkan orang yang sedang sekarat tidak dibawa untuk memperoleh pertolongan, itu tindak pidana nggak Pak? Kita semua orang hukum di sini, itu tindak pidana nggak? Tapi ternyata itu tidak direspon ya. Itu yang menjadikan pertanyaan besar buat saya. Nah, sehingga keluarga jadi bertanya-tanya ada apa. Nah, terkait bukti-bukti, tentunya kami dari keluarga tetap melakukan penelaahan dan pasti kami juga punya bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Hasya adalah bukan tersangka. Baik, jadi versi dari pihak keluarga yang beredar ini, Mbak Gita, dan juga ini pertanyaan untuk Pak Wahyu, sebetulnya versi dari pihak keluarga yang beredar adalah ketika terduga pelaku menabrak korban, kemudian tidak langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya, dan tidak ada respon dari terduga pelaku. Nah, kalau Pak Wahyu melihatnya seperti apa, dan status korban yang double victim ya, katakanlah sebagai korban dan juga tersangka, ini masuk akal tidak? Ya, kami juga mendapat informasi itu, Mbak ya, dan itulah yang menjadi catatannya Kompolnas. Karena begini, Korlantas pun mempunyai program yang namanya Rencana Umum Nasional Keselamatan. Itu salah satunya adalah zero accident dengan menekan fatalitas.
Cara menekan bagaimana? Yaitu mengurangi fatalitas dengan kalau ada kejadian yang didahulukan adalah pertolongan dulu. Itu yang menjadi catatan kami dan sudah menjadi apa yang harus kita evaluasi. Maka kalau ditanya janggal atau tidak, memang hal yang apa ya, hal yang agak aneh ketika seseorang yang harusnya melakukan tindakan menolong tidak jauhkan. Sudah ada penjelasan memang alasannya karena dia bukan medis dan sebagainya. Yaitu nanti bisa kita perdebatkan lagi lah. Tetapi menurut kami ya, menurut kami Kompolnas, apa yang dilakukan oleh Saudara Eko kemudian sampai kemudian menjadi polemik, itu saya kira harus menjadi catatan bagi Polri. Termasuk tadi disebut juga ketika oleh orang tua almarhum datang dengan 3 mobil mengirim surat. Itu memang mungkin teknis mengirim surat, tetapi saya kira polisi harus juga belajar. Kami Kompolnas kan memberikan masukan-masukan itu, bahwa rasa empati pun harus ditunjukkan dengan perilaku, dengan sikap, dengan hal seperti itu. Jadi ini banyak catatan Mbak yang harus kami sampaikan. Tentu saja akan menambah poin-poin untuk perbaikan di masa mendatang, Mbak ini ya. Baik, itu yang menjadi catatan dari pihak Kompolnas, dan semoga kita harapkan dengan terbentuknya TGPF ini dan gelar perkara bisa membuka seterang-terangnya apa sebetulnya yang terjadi dalam peristiwa ini. Terima kasih Albertus Wahyu Rudanto selaku dari pihak Kompolnas dan juga Gita Paulina Purba, kuasa hukum dari keluarga korban, sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia.